Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih soal buntut bola salju dari The King of Lip Service. Unggahan Twitter dari akun BEM UI ofisialnya ya. Kita sama-sama tahu dia memberikan judul Jokowi The King of Lip Service. Bang Asar Usman menerjemahkannya Raja Bual. Ada lagi yang menyebut Raja Pembual. Ada lagi Raja Ngibul dan terus sebagainya. Menggelinding terus dan sebagainya. Nah, sebelum bicara panjang lebar, saya dapat kiriman. Saya kira Anda juga banyak dapat karena ini beredar dengan sangat luas di media-media sosial kita, terutama grup percakapan WhatsApp. Anda juga pasti punya grup-grup percakapan WhatsApp. Ada yang cuma beberapa, ada yang beberapa belas, ada yang beberapa puluh, bahkan ada yang lebih dari seratusan ya. Terserah Anda termasuk yang mana. Tanpa banyak kalam ya, saya coba kirim. Agak panjang, mohon maaf, 2 menit ya. Coba nih ya. Harganya bisa dijual nanti. Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi ya. Tapi yang kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan Pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu Pak? Ya ini masa komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas, harus berikan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini ngebut Pak. Itu yang harus dirubah, cara-cara seperti itu. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Aduh saudara. Yang pertama bicara soal mobil SMK, mobil yang luar biasa, sudah dipesan 6.000, padahal kapasitas produksi 1 bulan cuma 200-300 unit. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan harus nunggu 3 tahun. Dan saudara sekalian, kita sama-sama tahu sampai hari ini mobil SMK tak berwujud. Tak berwujud. Tak ada satupun mobil SMA yang menggelinding di jalan-jalan raya di Indonesia. Baik jalan provinsi, jalan ibu kota, jalan kampung, dan sebagainya. Tidak ada. Dan Anda tentu dengan sangat mudah menggoogling, menelusuri, men-searching, membrowsing berita-berita soal SMK ini yang konon kemarin sempat mau begini, begitu segala macam. Bahkan ada kalau nggak salah TV One-nya juga datang ke pabrik lokasi, menemui warga di sana. Orang sekelilingnya, pabriknya tutup dan tidak pernah ada produksi sama sekali, ya kan? Ada beberapa masuk tapi impor. Jadi kesimpulannya apa? Tidak sesuai antara perkataan dan ucapan. Antara ucapan dan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua adalah soal
komitmen Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi. Kita harus perkuat KPK. Kalau ekonomi tumbuh di atas 7%, kita naikkan anggarannya sampai 10 kali lipat. Nah, gitu kan? Kalau berkurang penyidiknya kita tambah sampai 1000 orang dan sebagainya. Faktanya justru kita sama-sama tahu dia mengorkestrai pelemahan KPK, dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK, mengangkat pimpinan KPK yang begitu rupa, Firly Bahuri. Wah, seru sekali ini, manusia satu ini sangat seru. Bukan cuma saya ngomong, tapi bagaimana anak-anak KPK yang dibidik 75 orang itu kemudian berbunyi jebret, terbongkar semua. Dan majalah Tempo lagi-lagi juga mengungkap justru dia ada di balik semua yang disebut dengan TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Dan Jokowi nyaris tidak ngomong apa-apa kecuali sebentar dan selesai. Menjadi sempurna pelemahan KPK. Orang-orang mengatakan itu kelemahan KPK, tapi Bang Abdullah Hamahua, mantan penasihat KPK, menyebut itu bukan pelemahan, Edi, itu pensakaratul mautan KPK. Ya, bisa jadi Bang Abdullah, benar ya? Yang ketiga adalah tentang ekonomi yang akan meroket. September meroketnya begini, Oktober meroketnya begitu. Tegak lurus ke atas. Dan kita juga sama-sama tahu apa cerita berikutnya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ekonomi terpuruk. Dia, Jokowi dan menteri-menterinya tentu saja mengatakan bahwa pandemi virus corona, COVID segala macam telah memukul perekonomian Indonesia. Tapi jauh sebelum itu, ekonom senior Rizal Ramli, kemudian ekonom indef Bima Arya, dan yang lainnya dia juga mengatakan jauh sebelum ada COVID, ekonomi kita memang sudah babak belur karena salah urus, salah kelola, ya kan? Kalau Anda baca apalagi artikel-artikel Dr. Antoni Budiawan, ini dari PEPS ya, apa sih nama singkatannya, tapi dia ekonom yang jempolan sekali, angka-angkanya, datanya detail, rinci. Memang, mohon maaf, ini perlu kening yang berkerut. Perlu kemampuan ekstra untuk memahami persoalan-persoalan yang dipaparkan oleh Dr. Antoni Budiawan. Tapi itu menggambarkan bagaimana buruknya pengelolaan ekonomi kita, khususnya APBN yang dikomandani oleh Menteri Keuangan terbalik dunia, Sri Mulyani. Saya cuma mengutip kalimat Dr. Rizal Ramli bahwa Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan terbalik dunia. Walaupun banyak lembaga keuangan, majalah, kelompok-kelompok investor menghadiahi dia gelar-gelar sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Tapi faktanya, posisinya, gelarnya, ganjarannya sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia tidak bermanfaat sedikitpun untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini. Utang kita babak belur, bahkan jauh-jauh ketika ekonom-ekonom kritis, ekonom konstitusi, dan banyak pihak termasuk DPR mengkhawatirkan utang kita yang sudah teramat tinggi. Tapi Sri Mulyani berkali-kali mengatakan kita mengelola APBN, mengelola utang dengan prudent, dengan hati-hati. Dan itu ternyata juga omong kosong belaka. Bukan kata saya, tapi kata BPK. Dalam audit terbarunya, BPK khawatir dengan besarnya utang Indonesia, khawatir Indonesia tidak akan mampu membayar utang itu. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, auditor resmi pemerintah. Oke, yang keempat adalah tentang uang di luar negeri. Joko Widodo mengatakan ada 11.000 triliun. Di kantong saya datanya lebih banyak lagi. Dan semuanya, 4 contoh ini adalah mewakili begitu banyak sekali kontradiksi antara ucapan dengan kenyataan, antara ucapan dengan tindakan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dan itu menjadi salah satu pembenaran mengapa anak-anak BEM UI menyebut Jokowi sebagai the king of lip service. Jauh sebelum itu, bukan jauh, beberapa waktu sebelum itu, anak-anak UGM walaupun tidak mengatasnamakan sebagai BEM, tapi mereka menyebut aliansi masa UGM juga memberi gelar juara umum. Ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Baru sebelum itu,
Australia juga menyebutnya sebagai the man of contradiction. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Ya, ada beberapa daftar berita bohong. Aduh, banyak sekali hoax ya. Hoax 11.000 triliun, hoax 50 juta masker, hoax sudah beli 2 juta Avigan, hoax penangguhan cicilan 1 tahun untuk ketika di awal-awal pandemi ya, untuk para ojol, para Grab, yang pokoknya orang-orang yang berusaha dengan kendaraannya ya, mobil dan sebagainya. Dan ketika orang-orang itu datang ke bank, banknya mengaku tidak tahu menahu dan terjadi kericuhan yang luar biasa. Hoax 10 juta lapangan kerja, hoax kabinet diisi profesional, hoax tidak akan bagi-bagi jabatan, hoax akan kabinet ramping, hoax penguatan KPK, hoax akan membesarkan Pertamina 5 tahun, dan terus banyak sekali saudara sekalian. Nah, ini. Jadi kalau ada orang-orang yang menyerang anak-anak UI sampai diretas akunnya, WhatsApp-nya, IG-nya, Twitter-nya, dan segala macam, yang mudah-mudahan tidak berlanjut pada gangguan-gangguan fisik. Dan kita juga paham siapa yang melakukan itu. Hanya orang-orang yang bekerja untuk kekuasaan yang melakukan itu. Entah para hacker, para buzzernya. Nah, saudara sekalian, ada berita, ada artikel yang menarik menurut saya, yang ditulis oleh senior saya di FNN. Ini yang nulis namanya Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Ini senior saya di FNN ya. Judulnya seru juga, referendum Jokowi pembual atau beres-beres pas. Nah, referendum adalah suara rakyat. Suara rakyat yang harusnya menjadi bisa dilakukan secara jujur, fair, untuk memotret kehendak rakyat yang sebenarnya. Saya bacakan saja artikel dari Bang Rizal Fadilah ya. Bunyinya begini. Mulai hangat pro dan kontra soal pandangan bahwa Jokowi itu pembual atau Jokowi berprestasi. Karena pembual, maka wajar jika Jokowi mundur cepat. Tetapi argumen lain menyatakan bahwa Jokowi itu berprestasi, karenanya layak untuk diberi kesempatan menambah periode jabatan 1 kali lagi. Cukup fair ya, Bang Rizal Fadilah membukanya ya. Pro kontra hanya buang energi, dan jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi friksi, konflik, atau bahkan ledakan politik. Saya setuju dengan Bang Rizal Fadilah. Kasus postingan BEM UI, The King of Lip Service, mendapat dukungan BEM yang lainnya, badan-badan eksekutif mahasiswa yang lainnya. Bahkan dukungan juga datang dari kelompok atau tokoh-tokoh nasional seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, Ubaidillah Badrun ya, dan lain sebagainya. Sementara pendukung Jokowi seperti Ruhut Sitompul dan M. Kodari mengkampanyekan perpanjangan 3 bahkan sampai 5 periode. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu kata Ruhut Sitompul. Kita tahulah bagaimana modelnya Ruhut Sitompul, bagaimana rekam jejaknya di dunia perpolitikan. Untuk loncat ke sini, ke sana. Ketika di Golkar dia menjadi penjilat ulung. Ketika di Demokrat dia menjilat SBY begitu luar biasa. Dan ketika sekarang di PDIP pun dia menjilat luar biasa. Kalau Anda baca hari-hari ini, Jokowi itu titipan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Dahsyat sekali penjilat satu ini ya. Dahsyat sekali. Halo, Poltak Raja Minyak, Anda luar biasa. Dahsyat sekali. Saya belum menemukan orang segamblang Anda dalam menjilat kekuasaan. Oke? Nah, untuk membuktikan kebenaran suara Tuhan itu kemana, maka kita tanyakan saja kepada rakyat langsung melalui referendum, kata Bang Rizal Fadilah. Opsinya, Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Konsekuensinya, jika menang suara pembual, maka Jokowi turun secepatnya. Oke? Sebaliknya, jika suara rakyat adalah berprestasi, maksudnya Jokowi berprestasi, maka opsi perpanjangan periode bisa dilegitimasi. Ayo, oke nggak? Fair, cukup fair Bang Rizal Fadilah. Oke, saya lanjut lagi. Partai politik dan parlemen baik DPR maupun MPR mesti siap
menangkap dan menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh tanda kutip suara Tuhan. Ya, karena suara rakyat kata Ruti Tombul tadi adalah suara Tuhan yang didapat secara fair dan jujur. Suara rakyat bisa disebut sebagai suara Tuhan kalau didapat secara fair dan jujur. Kalau didapat dengan salah hitung, salah input, dengan jumlah daftar pemilih SDPS ya, daftar pemilih sementara yang sampai selisih 17 juta segala macam, itu jauh dari kejujuran dan fairness ya. Keadilan jauh sekali. Versi KPU kita ingat 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 adalah 123. Padahal matematika orang waras, orang jujur, orang fair, 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Maksud saya 6. Gimana nyebutnya? Oh gini 6. Oke 6. Tapi versi KPU kemarin 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 123. Ketika diprotes, oh salah input. Tapi salah input terus berlangsung untuk penghitungan yang lain di tempat-tempat lain. Dan itu akhirnya jalan begitu saja. Dan yang mengerikannya ketika dibawa ke MK, MK mengatakan tidak berwenang untuk mengadili soal salah input ini. Dan kita tahu akhirnya diumumkan menang. Dimenangkan. Dan sebelumnya KPU malam dini hari bahkan mengumumkan kemenangan Jokowi. Saya masih ingat saudara ketika Bang Abdullah Hemawa mengatakan, oh KPU sengaja mengumumkan pada dini hari. Waktu itu Ramadan, jadi mereka belum masuk puasa. Karena kalau diumumkan siang, pagi, siang hari, sore hari, mereka khawatir puasanya batal. Ada paham maksudnya bukan? Bang Abdullah Hemawa kadang-kadang bisa bercanda juga ya. Oke, selanjutnya jika pembual yang menang, maka pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan presiden melakukan perbuatan tercela dapat diterapkan. Nah, pasal 7A Anda tahu kan, konstitusi kita menyebut intinya bahwa presiden dan wakil presiden bisa dihentikan di tengah masa jabatan jika terbukti melakukan beberapa hal, pengkhianatan kepada negara, korupsi, apalagi melakukan perbuatan tercela. Nah, ini termasuk dalam kategori perbuatan tercela. Dan jika berprestasi yang menang, maka MPR bersiap untuk melakukan amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 soal jabatan presiden. Pasal 7 sebelumnya adalah mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden bisa dipilih untuk periode berikutnya, maksimal 1 kali periode berikutnya. Jadi 2 kali. Jadi kalau referendum ini menyebutkan bahwa Jokowi adalah berprestasi, maka MPR menurut Bang Ahmad Rizal Fadila ini harus siap-siap menyelenggarakan sidang umum MPR untuk mengamandemen masa jabatan presiden seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Sebaliknya, kalau yang menang adalah Jokowi pembual, maka pasal 7A tentang penghentian presiden di tengah masa jabatan karena melakukan ini termasuk perbuatan tercela harus diterapkan. Fair. Bang Rizal Fadila fair. Oke. Lanjut. Pendidikan politik dalam rangka membangun iklim yang demokratis harus terus diupayakan. Demokrasi kini telah tercuri oleh pengkhianat oligarkis, kapitalis, dan kleptokratis. Kleptokratis ini menarik. Kleptomania istilahnya ya. Kleptomania itu adalah sebuah penyakit orang yang suka ngutil, mencuri. Mencuri. Tapi kalau kleptokratis, nah kleptomania biasanya ngutil barang-barang yang ya remeh-temeh lah ya. Misalnya di pasar swalayan gitu ya, yang sekarang sudah banyak CCTV, banyak itunya apa namanya, dulu cuma kamera, bukan kamera, maksudnya dulu cuma cermin-cermin saja, tapi kemudian dilengkapi dengan kamera. Dan orang-orang kleptomania suka mengutil barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu berharga ya, misalnya lipstik atau apalah gitu, itu kleptomania. Tapi kalau sudah sampai kleptokrasi, maka yang mencuri adalah kerasi itu negara. Maksudnya tentu ada pada para penguasa ya, melakukan pencurian atas nama negara atau berlindung di balik undang-undang yang dibuat oleh negara. Kemudian apa lagi nih? Oh ini, mereka mengendaki negara dan para politisi
Mereka mengendalikan negara dan para politisi. Maksudnya para oligarki, kapitalis, dan kleptokratis tadi ya. Mereka bertiga ini, tiga kelompok ini mengendalikan negara dan para politisi. Rakyat harus melakukan terobosan politik dalam menghadapi kebuntuan yang menyengsarakan. Dan terobosan politik yang ditawarkan oleh Bang Ahmad Rizal Fadilah adalah referendum tadi. Ini keren. Keren sudah. Langkah terus. Referendum adalah bagian atau proses dari upaya itu. Ujungnya tidak lain apakah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 atau penerapan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 yang rakyat kehendaki saat itu. Cakep ya. Langkah konstitusional harus dijalankan, dan untuk mengetahui aspirasi rakyat yang sebenarnya, maka referendum adalah salah satu metode atau jalannya. Mengandalkan survei atau polling sudah tak dapat dipercaya dan akan akurasinya. Syarat kepentingan. Kita tahulah sekarang bagaimana para pelacur politik, para intelektual ya, intelektual yang melacurkan diri dengan survei-surveinya, mengatakan partai ini paling bersih lah, padahal faktanya, datanya menunjukkan dia juara korupsi. Tapi para intelektual pelacur ini bisa dengan, menurut saya, mohon maaf, sangat menjijikan, bisa menelurkan survei yang menghasilkan bahwa partai ini adalah partai yang sangat bersih. Itu pelacuran intelektual yang menjijikan sekali ya. Dan penuh syarat kepentingan. Ya minimal biaya surveinya kita tahu sungguh-sungguh tidak murah. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 atau pasal 7A adalah pilihan menarik. Diawali oleh opsi Jokowi pembual atau Jokowi berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan, bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, diganti atau diperpanjang. Harus segera, jangan sampai jadi olok-olok. Kalau saudara punya waktu, iseng-iseng googling di media sosial, bagaimana para netizen telah menjadikan negara ini, khususnya presiden kita ini, sebagai bahan olok-olok yang luar biasa. Dahsyat sekali. Saya sebagai orang yang mengambil posisi berseberangan, bahasa kerennya oposan, itu pun bisa miris sekali. Orang-orang para netizen itu dengan sangat mau sebut kejam-kejam ya, membuli presiden kita dengan olok-olok yang mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Saya nggak tega bacanya atau menyebutnya. Tapi bahkan jangankan dalam negeri, orang luar negeri pun, Anda sempat beredar tayangan video pendeknya seorang, di mana ya, kalau nggak salah Singapura atau Malaysia, dia berpidato dalam bahasa Inggris di sebuah forum. Dia mengatakan di Amerika untuk mengetahui hasil election pemilihan umum perlu 20 menit. Di negara ini perlu sekian hari, di negara ini sekian hari. Tapi yang paling luar biasa di Indonesia, sebelum election selesai sudah diketahui hasilnya, siapa pemenangnya. Ini kan olok-olok yang luar biasa, saudara. Negara lain, orang lain berani dan bisa mengolok-olok kita karena memang faktanya seperti itu. Kita mau ngomong apa lagi? Mau protes ya memang faktanya begitu, gimana dong? Makanya kata Bang Rizal Fadilah tadi, ini harus segera dihentikan. Negara tidak boleh dibiarkan tidak menentu, selalu menjadi gunjingan, bahkan olok-olok. Situasinya bagai anomali. Jokowi harus cepat ditentukan statusnya, diganti atau diperpanjang masa periodenya. Dan sekali lagi, Bang Rizal Fadilah, Anda fair. Anda tidak serta-merta menyerang untuk mengatakan Jokowi diganti, Jokowi dicopot, Jokowi dimasukkan. Tapi dalam narasi artikel Anda, Anda masih tetap membuka peluang Jokowi bisa diperpanjang masa jabatannya jika hasil referendum menyebutkan rakyat menyatakan bahwa Jokowi berprestasi. Dengan catatan tentu saja referendum dilaksanakan dengan jujur dan fair, dengan jujur dan adil. Referendum bukan aturan baku, tapi terobosan. Bangsa ini perlu mengambil keputusan cepat agar dapat selamat.
Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Aduh, saya belum ngerti nih maksudnya nih Bang. Pemilu 2024 butuh landasan penguat sebab bisa saja tidak terlaksana. Saya belum ngerti maksudnya nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol maksudnya apa nih Bang ya. Jika terlaksana pun harus signifikan, berdaya guna bagi perbaikan bangsa dan negara. Paragraf terakhir pendek penutupnya, referendum adalah starting point untuk perubahan dan perbaikan itu. Saudara, gagasan Bang Ahmad Rizal Fadilah untuk menggelar referendum ini sesuatu yang betul, bukan baku tapi terobosan dan menarik. Saya setuju. Kita tidak boleh berlama-lama dalam kondisi yang tidak menentu, menjadi olok-olok baik dari negeri maupun di luar negeri. Referendum menjadi jalan untuk starting point untuk perubahan dan perbaikan itu. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.